Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina. Kali ini Mama Ina mau bikin kue bolu karamel atau sarang semut pakai takaran gelas dengan 6 telur ya. Nah, di sini yang saya siapkan terlebih dahulu untuk bikin gula karamelnya. Ini udah saya siapkan 3 gelas belimbing gula pasir. 3 gelas kita masukkan. Lalu saya nyalakan api, kita bikin karamel dulu ya gulanya. Jadi kalau mau bikin bolu sarang semut itu kita harus punya stok gula karamel. Sewaktu-waktu bisa kita bikin, bahkan kita simpan lama juga masih bagus nanti dibikin ya gula karamelnya itu. Karena bikinnya itu gulanya harus benar-benar dingin. Ini kita biarkan dulu sedikit meleleh terlebih dahulu ya gulanya. Kita masak dengan api sedang. Nah, ini gulanya udah mulai meluber, bisa sedikit kita aduk. Nah, ini bisa udah mulai diaduk-aduk ya bun. Kalau sudah mulai mencair seperti ini, kita pindahkan api ke api sedang cenderung kecil, jangan besar-besar apinya. Ini terus kita masak sampai mencair, gulanya menjadi karamel. Oh ya bunda, sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru saya. Karena di sini tiap harinya saya akan upload satu video. Ini nanti kue bolu karamelnya nggak saya oven ya bunda. Kita akan menggunakan rice cooker. Kalau bunda nggak ada rice cooker bisa pakai magicom. Cuma perbedaannya kalau pakai magicom itu kita harus berulang-ulang ngekuk ya. Kalau pakai rice cooker itu satu kali cook nanti akan otomatis matang dengan sendirinya. Nah, ini gula karamelnya udah mulai mencair, tinggal sedikit ya yang belum mencair. Ini terus kita aduk dulu sampai benar-benar mencair dengan sempurna. Biar kita mendapatkan bolu karamel yang gelap, kita bikin ini gula karamelnya itu sedikit berbuih, baru kita masukkan air panas ya. Nah, seperti ini bunda, kelihatan udah mencair dengan sempurna kan, dan sedikit berbuih ya, udah sedikit berbuih, ada busanya sedikit. Lalu kita akan tambahkan 3 gelas air panas. Perlahan-lahan aja menambahnya. Kalau dikasih gula kan dia sedikit ada serat-seratnya seperti ini. Ini kita tunggu sampai mencair kembali. Nah, ini gula karamelnya udah menyatu dengan air dan udah mendidih sempurna lagi ya bunda. Selanjutnya kita akan dinginkan dulu. Nah, ini bunda, gula karamelnya tadi dingin ya, udah saya simpan di gelas takar. Ini totalnya juga 3 gelas ya bunda setelah dingin. Setelah itu kita siapkan untuk bahan-bahan keringnya. Ini ada tepung kanji 2 gelas ya, tapi nakarnya nggak penuh seperti ini gelasnya. Kalau mau ditimbang sekitar 180 gram. Tepung terigu juga 2 gelas, tapi nakarnya juga nggak penuh seperti ini. Banyaknya juga 180 gram. Jadi terigu dan kanjinya sama ya. Lalu 1 gelas penuh margarin yang udah kita cairkan. Dan ini ada 6 butir telur, 4 saset kental manis putih, 1 bungkus vanili. Lalu kita gunakan baking powder 1 sendok teh, soda kue atau baking soda 1 sendok teh. Nah, sekarang langkah pertama kita akan campur kental manis dan telurnya dulu. Ini udah saya siapkan wadah yang besar. Selanjutnya kita pecahkan 6 butir telur ayamnya. Ini telur ukuran sedang ya bun, dan telur dalam suhu ruang. Kalau misalkan telurnya di kulkas, kita hilangkan dinginnya dulu. Kalau udah nggak dingin lagi, nah, lalu kita masukkan kental manis putihnya. Untuk merek bisa apa aja. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita aduk sampai kental manis dan telurnya ini menyatu ya. Nah, setelah telur dan kental manisnya menyatu, kita tambahkan 1 bungkus vanilinya.
saya aduk lagi dan kita sisihkan dahulu. Selanjutnya kita siapkan wadah, lalu kita akan campur bahan keringnya dari tepung kanji dan tepung terigu sambil kita ayak. Kita ayak semua ya. Kita tambahkan sekalian 1 sendok teh baking powder, baking soda dulu Bunda. Kita tambahkan 1 sendok teh karena sendok saya ini setengah sendok teh, kita kasih 2 ya, dan baking powdernya. Lanjut kita ayak kembali. Nah setelah itu ini telur dan kental manisnya kita aduk kembali sambil kita masukkan bahan keringnya. Kita masukkan secara bertahap ya Bun, bergantian dengan gula karamelnya. Kita aduk dulu si tepungnya yang udah masuk. Nah kalau dirasa si tepungnya udah larut, kita tambahkan gula karamelnya sedikit juga. Kita aduk lagi, saya tambahkan tepungnya lagi. Kalau mama kasih jambu ini besar-besar deh. Kita masukkan gulanya lagi, kita aduk kembali seperti itu ya Bunda, seterusnya sampai tepung dan gula karamelnya habis. Nah ini tepungnya udah kita masukkan semua ya. Nah selanjutnya ini gulanya kita masukkan semua sisanya, kita aduk lagi. Nah dan setelah tercampur lagi, terakhir kita masukkan margarinnya. Posisi margarin udah dingin ya, kita masukkan semua, lalu kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Ini bolu karamel nanti seratnya itu full, bisa untuk pendamping toples kue lebaran ya Bunda. Nah, ini adonan benar-benar udah tercampur. Selanjutnya kita siapkan rice cookernya. Ini panci rice cookernya udah saya olesi dengan margarin dan sedikit taburi tepung ya Bunda. Kita masukkan sambil kita saring ya. Ini saringan yang buat ngayak tepung tadi. Saring seperti ini cukup, kita sisihkan dulu saringnya. Selanjutnya siap untuk kita masukkan ke mesin rice cookernya. Nah ini mesin rice cookernya udah saya masukkan ke arus ya. Selanjutnya kita buka dan kita masukkan bolu sarang semutnya. Selanjutnya kita tutup dan kita cook tombol masak. Ini nanti sekali cook akan matang dengan sendirinya, nunjukin waktu mau matang ya. Jadi nggak perlu ngecook 2-3 kali, cukup 1 kali aja akan matang dengan sempurna menggunakan rice cooker Mito R7. Nah ini Bunda, bolu sarang semutnya udah hampir matang ya. Itu waktunya tinggal 1 menit lagi. Kalau Bunda ragu bisa dites dengan tusukan sate. Kalau merasa kurang matang bisa di-cook kembali. Kita cook tombol ini lalu kita kembalikan ke start. Nah ini udah matang. Selanjutnya kita buka. Wah seperti ini, montok ya. Kita bisa tes tusuk sate, kalau udah halus berarti udah matang seperti ini. Jadi ini benar-benar udah matang ya bolu karamelnya. Selanjutnya saya akan angkat. Setelah uap panasnya berkurang, kita bisa keluarkan dari pancinya. Nah selanjutnya saya akan keluarkan dari pancinya ya. Ini sedikit kita gerak-gerakkan seperti ini, akan terlepas dengan sendirinya. Lalu kita kasih alas. Kita ambil. Nah seperti ini, nggak lengket. Saya akan balik lagi, lalu kita biarkan benar-benar dingin ya. Setelah dingin bisa dipotong-potong. Nah setelah bolu sarang semutnya dingin, selanjutnya saya akan potong ya Bunda. Kita lihat hasil dalamnya. Nah seperti
seperti ini hasilnya, full seratnya. Nah, seratnya full kan Bunda, sampai tengah ini seratnya full ya. Nah, bisa dilihat seperti ini, full sampai atas. Silahkan dicoba ya Bunda. Terima kasih udah selalu nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa dilihat bolunya itu lembut seperti ini, lembut, kenyal. Silahkan dicoba Bunda.